Selamat datang di channel Kafa Uki Ahmad. Ayo ngaji ben aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa quwwata illa billah amma ba'd. Jemaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mengisi kajian habis sisa ini, teruskan kitab Nasuhul Ibad, petuah-petuah atau nasihat-nasihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari makalah-makalah para ulama salafus saleh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid din dunya akhirah min rabbil alamin. Wal maqalatu sadisa wassalasun, dan makalah yang ke-36 yaitu An-Luqman Al-Hakim, dari Luqman Al-Hakim. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata libnihi, kepada putra beliau, anak laki-laki beliau. Perkataannya, ya bunayya, hei anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia itu salah satu aslasin, terbagi daripada 3 bagian. Ini jadi 3 kali sepertiga. Ini jadi 3 bagian. Jadi sesungguhnya manusia itu terbagi 3 bagian. Apa saja? Yaitu sulusun lillahi, wa sulusun nafsihi, wa sulusun liddudi. Jadi manusia terdiri daripada 3 bagian. Sulusun yang bertiga adalah lillahi, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sulusun li nafsihi, dan yang sepertiga itu li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa sulusun, dan yang sepertiga liddudi, milik apa tuh? Milik daripada cacing, milik cacing, dud miliknya cacing. Ini. Jadi manusia 3 bagian, sepertiga miliknya Allah, sepertiga miliknya diri sendiri, atau sepertiga miliknya cacing, set cacing cil-cil itu. Maka penjelasannya, fa amma ma huwa lillah faruhu. Adapun sesuatu, adapun bagian yang milik Allah, faruhu, maka ia adalah ruhnya manusia. Ya. Nah, jadi tadi perintahnya yang 3 sepertiga yang miliknya Allah adalah ruh kita ini, ruh. Fa huwa rajiun lillah, maka sesungguhnya roh itu rajiun, akan kembali lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu. Adapun sesuatu atau bagian yang kepunyaannya atau miliknya sendiri, yaitu amalu fa'amaluhu, amalnya manusia. Karena apa? Fa huwa rajiun, karena amal manusia itu rajiun, akan kembali li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Seperti kita ketahui kan, bahwa amal itu tidak untung Allah Subhanahu. Allah tidak untung kita beramal, tidak itu Allah tidak butuh. Ini. Nah, yang butuh itu diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum yang, jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu adalah untuk diri kamu sendiri. Harus kita ingat tadi ini, yaitu sepertiga yang untuk diri kita sendiri adalah amal kita, tidak kembali kepada orang lain, kembali kepada Allah, kembali kepada Muhammad, tidak, tapi kembali untuk diri kita sendiri. Wa rajul, maka amal itu rajul, kembali nafsi, untuk dirinya sendiri, dirinya manusia. Bin naf'i, kalau amal baik berarti bin naf'i, dapat manfaat. Kalau jelek, wal idrari, maka dapat bahaya, dapat kemudorotan. Nah ini bin naf'i dengan kemanfaatan, wal idrari dan kemudorotan. Nih, jadi disebut dengan amal baik, dia dapat manfaat. Disebutkan dengan amal jelek, dia dapat
bahaya dapat kemudorotan. Wa amma ma huwa lidud, adapun sesuatu bagian huwa lidud yang miliknya cacing apa? Fajismu, maka jasadnya, tubuhnya. Ini kenapa nanti akan dimakan oleh set atau cacing-cacing tanah. Bahwa karena sesungguhnya jisim itu makulun, akan dimakan, makulut dudi, makanannya cacing. Nah ini harus kita ingat, hidup kita tadi kembali kepada Allah, kembali diri sendiri, dan kembali kepada cacing. Tinggal apa yang kita persiapkan untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita ini ngempek-ngempek jasad kita, berarti ini ngempek-ngempek makanannya cacing. Wal maqalatu sabi'ah. Wal maqalatu sabi'ah, dan maqalah yang ke-7 wasalsu, dan yang ke-30. Jadi maqalah yang 37 yaitu an Ali karramallahu wajah, dari sahabat Ali karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, wa radhiyallahu, dan Allah meridhoinya. Maqalah yang ke-37 yaitu dari Ali karramallahu wajah. Bagaimana maqalahnya? Riwayatnya annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau qala berkata, salasun, ada 3 perkara, yazidna, yang bisa menambah, fil hifdi, di dalam hafalan. Ini menurut Ali. Jadi ada 3 perkara yang bisa menambah hafalan, ingatan. Jadi kalau kita ini lupaan, berarti ya mungkin 3 ini kita tidak amalkan. Nah ini kan fiti, ini di dalam hati. Jadi hafalan di dalam hati. Ini yang ingin hafal Quran, yang masih muda-muda ini, tua pun ya tidak apa-apa, tapi ya tadi ini ditingkatkan amalan ini. Wa yudhibunal balgham, dan 3 ini bisa menghilangkan al-bulghama, riak atau cairan otak. Ini riak atau apa namanya nih? Dahak. Wa huwa ahadut tobai al-ba'ah, dan bulgham ini adalah salah satu dari watak 4 daripada manusia. Itu apa saja watak 4 itu? Wa ya bulgham, yaitu dahak, wadamu, dan darah, wassawadu, dan darah hitam. Apa maksudnya ini? Wassofra'u, dan darah kuning. Penjelasan itu ya. Ini ya, pokoknya cairan yang ada dalam tubuh, watak daripada tubuh. Jadi cairan di dalam tubuh. Karena apa ya? Di dalam tubuh kita ini sebagian besar adalah berupa cairan. Maka ketika kita ini minum air putih, itu adalah sampel penting sekali. Dan karena tatkala kita ini kekurangan cairan, maka otomatis darah ini tersedot untuk mengisi daripada cairan itu. Ini sangat bahaya sekali ketika kekurangan cairan. 3 perkara yang menambah daripada ingatan itu apa saja? Sebutkan. Pertama, as-siwaku, sikat gigi. Kalau sekarang sikat gigi, maka diniati siwakan untuk membersihkan diri, membersihkan daripada mulut. As-siwaku, siwakan. Ya otomatis ya. Jadi ketika kita ini mau menghafal, kok ternyata kita ini bau kan, ya males ya. Nah, ini kan males, terus mau mengucapkan sesuatu ya risih kan itu kan. Siwakan. Wassaumu, dan puasa. Hebat yang ini puasa ini, masalah hebat, hafalannya kuat ini kan. Saumu puasa. Terus yang ini wa qiraatul Qur'ani, yang penting adalah membaca Al-Qur'an. Ya ingat kuat, sehingga apa? Tatkala orang ini punya amalan istiqomah membaca Quran, insya Allah masa tuanya tidak akan terkena penyakit pikun, karena termasuk terbukti ini akan menambah ingatan. Termasuk orang-orang kiai buat yang sepuh-sepuh itu kan, karena amalan Qur'annya kuat, jadi sampai sepuh tidak hilang tidak pikun, dihindarkan dari itulah manfaat dari membaca Al-Qur'an. Tapi tetap niat penting pertama adalah ya karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ngasih bonus di dunia, yaitu namanya bonus, jangan dinomorsatukan. Terus pokoknya ya setua muda lah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ini adalah perintah
Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap amalan kita adalah kita niatkan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memberikan bonus ataupun balasan di dunia, nah itu adalah sebuah pendahuluan, muqaddimah ataupun DP kebahagiaan. Tapi tidak boleh diniatkan sebagai yang utama. Tapi tatkala diniatkan itu bagaimana? Tatkala itu memang disampaikan Nabi ataupun di dalam Al-Quran, ya masih dalam standar ikhlas, tapi ikhlasan yang terendah. Ketika kita melaksanakan amalan agama kok diniatkan dapat kebaikan di dunia, ya maksud ini kan tadi kan siwakan ingatannya kuat ini kan, ataupun puasa ya kan, atau baca Quran. Nah ini tapi ya termasuk itu ikhlas. Kenapa? Itu disabdakan oleh, misalnya kalau ada memang hadisnya sahih berarti dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak boleh diutamakan ya. Kan untuk meningkatkan keikhlasan tinggi tetap itu harus dilalui. Karena apa? Tatkala orang ini melangkah untuk menuju ikhlas harus menghadapi beberapa daripada derajat ikhlas. Tidak bisa orangnya langsung bersih karena Allah ya. Jadi harus belajar. Intinya itu tadi dalam proses ini kan. Proses. Asiwaku wasawa diratukan. Nah ini. Jadi harus kita ingat. Jadi yang menambah hafalan apa? Siwakan, sikat gigi, terus puasa, terus baca Quran. Tinggal kita mau istiqomah atau tidak. Jadi kalau puasa tidak kuat, berarti apa? Baca Quran. Maksudnya tadi siwakan memang ya kita sudah biasa fitrah kan. Masuk amalan manusia secara fitrah adalah sikat gigi. Jadi kalau puasa ya di Korea hebat yang mampu kan ini. Terus yang ketiga, ya ini insya Allah bisa diistiqomahkan ini. Jadi setidaknya sehari ini jangan sampai melupakan daripada baca Quran. Karena tadi fadilahnya tentunya di akhirat pasti ya. Nah, di dunia ada bonusnya yaitu apa? Dikasih ingatan nanti di akhir daripada masa, di waktu tua insya Allah tidak kena daripada sifat pikun. Karena tadi fil haidi yazidna fil haidi akan menambah ingatan hafalan, otomatis tidak akan pikun insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah ilmu, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.